Halo, misinya ke Tani. Mesti setelah akhirnya muncul ke publik, Inara Rusli yang didampingi kuasa hukumnya belum lama ini untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhannya dengan suami dari Mawa yaitu Insano, ternyata membuat warganet bertanya-tanya Besti, terutama terkait nama Mawa yang tidak ia sebut saat menyampaikan permintaan maafnya. Namun, meski begitu, Marisa Ica selaku tim kuasa hukumnya menyebut kalau ia pun membuka ruang diskusi untuk kubu Mawa daripada saling lapor nantinya cenah Besti. Apakah ini artinya meminta damai agar cabut laporan? Dan sebenarnya mundurnya Inara dari hubungannya dengan Insan seperti yang disampaikan kuasa hukumnya dalam preskon belum lama ini, apakah berarti Inara sudah bercerai dengan Insan? Konferensi pers itu si Inara nggak mencoba menyampaikan permintaan maaf kepada si Mawa, malah dia kepada masyarakat. Oh, saya kurang paham. Lupa kali dia ya. Mungkin Oke. namanya keadaan seperti ini. Ya, Atas dasar karena dia merasakan dulu pernah disakiti, itu pertama. Kedua, rasanya nggak etis seorang Inara memasuki rumah tangga orang lain. Inara memilih mundur sudah sangat tepat, namun keadaannya Insan juga belum mentalak gitu. Inara sudah meminta untuk mentalak, sampai saat ini belum juga ditalak. Intinya saya tidak membela perilakunya ya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena klien kita menyampaikan sesuatu yang tadi kita sampaikan di preskon. Ya kita hanya menyampaikan apa yang klien kita sampaikan. Saya membuka ruang diskusi untuk Mawa jika mau berdiskusi dibanding saling lapor. Saya selalu terdepankan apabila ada telapor sama pelapor lebih baik memang bisa baik-baik mediasi. Akhirnya nanti restoratif justice itu akan lebih baik gitu dibanding semuanya saling rugi. Seperti itu ya. Artinya kesempatan membuka ruang diskusi ini agar Mawa mencabut laporan gitu, Kak Ica? Ya kalau masih mau dilanjutkan ya tidak apa-apa. Cuma kan di sini saya cuma melihat kasihan ada anak-anak kan. Semua anak-anak yang harus dijaga perasaannya. Ya, kemunculan Inara Rusli dalam klarifikasinya yang didampingi kuasa hukumnya memang cukup ditunggu-tunggu Besti. Secara polemik dugaan perselingkuhannya dengan diduga Insan, suami sah dari Mawa ini terus ramai. Apalagi ternyata dalam kemunculan Insan di podcast Richard Lee, ia mengaku kalau memang diduga berbohong atas statusnya yang bukan single saat mendekati hingga menikahi Inara. Nah, hal itu pun dibenarkan oleh kubu Inara dalam preskonnya belum lama ini Besti. Lalu melihat Inara yang tak banyak memberikan statement dalam preskonnya, apa ya yang bisa ditangkap dari ekspresi Inara tersebut menurut pakar mikroekspresi? Benarkah Inara dipenuhi rasa malu menghadapi banyak sorot kamera? Buat saya Inara ketika nunggu aja, ketika dia press conference, mayoritas perasaannya, mayoritas ekspresi yang ditampilkan adalah mayoritas ekspresi dia nervous sama mayoritas dia ketika itu malu, itu aja sih yang kelihatan. Dia hampir sepanjang ketika dia nunggu untuk memberikan statement. Nah, ketika dia sedang memberikan statement, memang ada beberapa ekspresi, misalnya ekspresi sedih yang dia tampilkan, bahwa dia menangis, iya. Tetapi pertanyaannya, apakah ini ekspresi yang kemudian sedih karena penyesalan? Kita nggak bisa tahu karena itu hanya Tuhan dan dia yang tahu. Nah, kalau kita bicara apakah dia benar-benar menyesal ketika minta maaf dan permintaan maaf itu tulus, saya akan bilang bahwa itu tidak. Kenapa? Untuk permintaan maaf yang tulus itu harus ada 3 penanda, yaitu bahwa dia menyampaikan siapa yang minta maaf, kepada siapa minta maafnya, dan apa perihal yang kemudian dia minta maafnya, tentang apa. Nah, bagian 2 dan 3 itu tidak dia sampaikan. Kenapa? Nah, apakah kemudian ini ketidaktulusan alami dia karena ego dia? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini adalah event yang diset oleh kuasa hukum, artinya bagian dari skenario hukum. Dan kalau kita bicara skenario hukum, bagian poin 2 dan 3, kalau dia sebutkan, itu akan memberatkan dia karena itu sebuah pengakuan. Itu akan membuat dia jadi tanda petik jadi gampang bersalah. Jadi kalau ditanya kita mengharapkan sebuah permintaan maaf yang tulus, nggak akan dapat.
Bukan karena Inaranya bisa berarti nggak mau, bukan. Tapi karena itu melanggar atau melawan strategi hukumnya mereka. Itu yang saya lihat. Tapi kenapa perlu permintaan maaf kalau gitu? Karena orang Indonesia dengan sudah minta maaf, orang Indonesia itu akan lebih tenang, lebih nggak nyerang, seperti itu. Nah, kalau Inara diduga tengah merasa malu dan diduga tengah merasa jadi korban Insan, Mawa istri sah dari Insan justru terlihat mengunggah ulang video lama Insan yang tengah melakukan sesi tanya jawab, di mana ia mengaku kalau ia sudah menikah dan memiliki anak, seraya tak menyembunyikan statusnya ke publik. Gak cuma itu aja, dalam Instagram story lainnya ia juga mengunggah ulang kekompakannya dulu bersama Insan saat kapsong. Dan kepintaran Adnan buah cinta Insan dan Mawa dalam melafalkan ayat Al-Quran yang juga kini jadi viral, Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dari perkenalan Insan siapa gitu, mana tahu apa masih jomblo gitu. Oh tidak, saya sudah punya satu anak. Wow, good job. Ya, alhamdulillah saat ini saya masih kuliah. Nama saya sebelumnya nama saya Insan Al-Fahmi gitu. Saat ini saya masih kuliah tapi di semester akhir. Dan saat ini saya menjalani beberapa bisnis gitu ya. Dan saya umur 19 tahun itu udah nikah. Udah nikah ya? Dan sekarang udah punya satu anak. Udah punya satu anak. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Ya, memang mungkin singkatnya itu kali ya. singkatnya gitu ya. Man ana man ana man ana laulakum kafama hubbukum kafama awakum man ana laulakum kafama hubbukum kafama Nah, bicara soal Insan sendiri nih, Besti, diduga terkait usahanya ternyata di sosial media setelah Kopi Kuni yang membuat klarifikasi kalau Insan sudah tak lagi menjadi bagiannya. Kini Reci Plus juga terlihat mengunggah klarifikasinya tentang Insan bukan pemiliknya atau di bawah manajemennya. Di sisi lain, Inara Rusli yang diduga merasa merupakan korban dari kebohongan Insan karena sebelumnya saat mendekati dan menikahinya itu mengaku statusnya single. Selebgram Dennis Caryasta diduga tak mempercayai hal tersebut. Terlebih menurutnya zaman sekarang begitu dekat dengan internet, Besti. Oh iya, kalau itu bisa dibikin film ya. Mantan, Kira-kira judulnya? korban jadi pelaku. Iya kan? Bisa loh, bisa laku tuh. Bisa dibikin film itu, korban jadi pelaku. Apa ya? Menurut gua dari sebagai seorang mantan pendosa ya, dari kacamata seorang mantan pendosa nih ya, menurut gua ya. Kalau menurut gua tahu lah, menurut gua sih nggak mungkin nggak tahu kalau menurut gua. Kenapa? Karena menurut gue dari hal yang dia terjadi udah asam garam kehidupan. Ya terus segitu bukti dari dia mantan suaminya aja dia berhasil menemukan kan, berhasil jadi detektif menurut gue kan, menemukan kalau misalkan suaminya selingkuh. Jadi tidak semudah itu dia bakal percaya sama orang. Dan menurut gue dari orang yang dia tinggal di kota Jakarta ya,
udah tahu asam garam asin pahit kehidupan Jakarta ya, jadi menurut gue nggak mungkin nggak tahu, kecuali kalau misalkan dia itu tinggal di dalam perdesaan yang nggak punya temen, nggak punya koneksi internet sama sekali, mungkin dia nggak tahu ya kan. Tapi kan menurut gue ya nggak sepolos itu lah menurut gue. Yang nggak sepolos itu menurut gue. Dia kan nikahnya katanya nikah siri ya. Iya. Kalau misalkan lo tahu suatu laki single, lo ngapain nikah siri? Nikah bener lah, nikah mewah, megah ya nggak sih? Iya kan? Bener dong, ngapain nikah siri? Nikah biasa aja, nikah mewah, nikah megah gitu kan, ke yang nikah ya namanya perselingkuhan kan, kesalahan kan di dua-duanya, di cowoknya yang sama pelakunya, dua-duanya, pelaku cowok sama cewek. Kalau cowoknya nggak mau juga nggak mungkin terjadi kan, nggak mungkin dia bisa masuk rumah kalau gue jadi dia. Kalau gue jadi dia sih gue akuin, gue minta maaf, gue nggak melakukan lagi, ya gue bertobat. Itu kalau gue pengen bertobat ya. Kalau nggak pengen bertobat ya lanjutin aja, nggak mau ngaku. Kalau gue jadi dia, kalau misalkan tergantung nih lu, kalau gue jadi dia pas udah mau tobat ya gue ngaku, gue minta maaf. Dan ya kan kalau gue, makanya kan kalau dulu kan bilang lu buka-buka aib, sebenarnya bukan aib, karena pengakuan itu adalah awal dari pertobatan. Karena kalau misalkan gue udah ngaku, nggak mungkin gue lakuin lagi, karena udah minta maaf dan ngaku nggak mungkin gue lakuin lagi. Kan banyak orang yang ngejaga gue sekelilingnya. Tapi kalau gue nggak ngaku, ya gue sampai kapan mau tobat, ngaku aja enggak gitu. Jadi ya ngaku aja, tobat, minta maaf. Itu mungkin semuanya bakal lebih indah. Ya Besti, kita lihat aja ke depannya nanti apakah dengan klarifikasi yang dibuat oleh kubu Inara bakal jadi gerbang untuk bisa restoratif justice seperti yang sempat dibahas oleh Marissa Ica, di mana ia membuka peluang untuk berdiskusi pada kubu Mawa karena mengedepankan diskusi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.